Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini bareng Bu Nadia Rosmalita Sari, kita akan belajar tentang e-commerce pada bisnis digital. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fauziah Ernawati, kemudian ada Aas Ariska, Ahmad Sidik, dan juga yang terakhir ada Mbak Agustina Eka Melinda. Lalu apa saja sih yang bakal dibahas tentang e-commerce pada bisnis digital pagi hari ini? Nah, pagi hari ini kelompok kami akan membahas tentang yang pertama ada konsep pengertian dari internet, web server, dan juga e-commerce. Kemudian tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada dalam e-commerce, kemudian jenis-jenis dari e-commerce, kemudian ada sistem apa saja sih yang mendukung dari kinerjanya dari e-commerce ini. Lalu yang terakhir ada perbedaan dari e-commerce dan juga e-business. Nah, buat teman-teman, langsung saja disimak video dari kelompok kami. Nanti kita akan lanjutkan di akhir video. Kita bisa langsung saja menuju ke forum diskusi. Kita akan membahas tentang yang belum kita pahami atau teman-teman yang ingin ditanyakan bisa kita bahas bareng-bareng di situ. Oke lah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ada konsep dari web server, internet, dan juga e-commerce. Konsep pengertian. Yang pertama internet, yang kedua web server, dan yang ketiga e-commerce. Yang pertama internet. Internet adalah singkatan dari Internet World. Internet merupakan sebuah sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet adalah sebuah jaringan komunikasi yang global atau terbuka. Jaringan komunikasi tersebut akan menghubungkan jaringan komputer ke beragam tipe serta jenis. Maka tidak heran jika internet sangat berperan besar untuk memudahkan manusia berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Pada awalnya, internet diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 1969. Internet dikerjakan pada proyek ARPA. Kemudian, dengan adanya proyek tersebut, ARPA sering disebut ARPANET. Manfaat internet tersebut selain menghubungkan komunikasi global, juga berguna sebagai media informasi dan hiburan. Yang kedua, web server. Web server adalah server yang melayani permintaan klien. Terdapat halaman web seperti Apache, IIS, atau International Information Server, dan berkomunikasi dengan network untuk menerjemahkan kode-kode tertentu, menjalankan kode-kode tersebut dan memungkinkan berinteraksi dengan basis data, PHP, atau ASP. Web server adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Selain itu, web server menjadi salah satu kebutuhan user juga, sebab web server memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan akses yang cepat, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan pada suatu website maupun aplikasi. Dan yang ketiga, e-commerce. E-commerce merupakan proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau commerce net, dan sejenis mekanisme bisnis elektronik dengan fokus pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang atau jasa, baik antar instansi atau individu dengan instansi. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi internet, teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, server, dan informasi secara elektronik. Dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut. Fitur dalam e-commerce. A. Administrative tools
atau back office terdiri dari 1. Pengaturan produk berupa data produk, data kategori, subkategori, rating produk, produk promosi, dan lain sebagainya. 2. Manajemen pesanan berupa pencarian pesanan, update status pesanan, konfirmasi pembayaran, dan pembatalan pembayaran. 3. Manajemen pembayaran. Pembayaran yang dilakukan secara online biasanya akan langsung mengupdate data pemesanan secara otomatis, sehingga biasanya tidak diperlukan konfirmasi, karena konfirmasi akan dilakukan antara payment gateway dengan situs e-commerce Anda. 4. Integrasi dengan situs social network. 5. Fasilitas backup dan restore database. 6. Pengelolaan retur barang. B. Shopping features terdiri dari 1. Pencarian produk, 2. Menampilkan produk diskon, produk terbaru, produk terlaku, dan produk paling banyak dilihat. 3. Fasilitas pendaftaran member dan login member. 4. Histori pemesanan. 5. Pengiriman informasi pemesanan melalui email ke pemesan setiap ada perubahan status pesanan. 6. Zoom gambar produk. 7. Mendukung SEO agar situs Anda terdaftar di search engine pada halaman depan. C. Security terdiri dari 1. Situs e-commerce mempunyai IP dedicated. 2. Menggunakan Secure Socket Layer atau SSL untuk keamanan. 3. Mendukung protokol HTTPS. Dan 4. Menggunakan username dan login untuk mengakses situs. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. A. Business to business. Kebanyakan e-commerce yang diterapkan saat ini merupakan tipe business to business. E-commerce tipe ini meliputi transaksi iOS yang digambarkan tadi, serta transaksi antar organisasi yang dilakukan di electronic market. B. Business to customer. Ini merupakan transaksi eceran dengan pembeli perorangan. Pembeli kas di Amazon.com adalah seorang konsumen atau seorang pelanggan. C. Customer to customer. Dalam kategori ini, seorang konsumen menjual secara langsung ke konsumen lainnya. D. Customer to business. Termasuk ke dalam kategori ini adalah perorangan yang menjual produk atau layanan ke organisasi, dan perseorangan yang mencari penjual, berinteraksi dengan mereka, dan menyepakati suatu transaksi. Dan yang terakhir yaitu E. Non-business e-commerce. Di masa ini semakin banyak lembaga non-bisnis seperti lembaga akademis, organisasi nirlaba, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan lembaga-lembaga pemerintah yang menggunakan berbagai tipe e-commerce untuk mengurangi biaya atau untuk meningkatkan operasi dan layanan publik. Kelebihan dan kekurangan dari e-commerce. Kelebihan dari e-commerce. Yang pertama, kelebihan bagi organisasi. A. Dapat memperluas pasar hingga pada taraf global atau internasional. B. Efisiensi biaya. C. Meningkatkan brand perusahaan. D. Dapat menyediakan pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik. E. Mempercepat dan efisien proses bisnis. 2. Kelebihan bagi pelanggan. A. Dapat memberikan layanan tanpa ada batas waktu 1x24 jam. B. Mampu memberikan pilihan serta kecepatan dalam pengiriman. C. Banyak pilihan. D. Dapat memberikan review komentar terkait produk. E. Dapat memberikan informasi lebih cepat. 3. Kelebihan bagi masyarakat. A. Tidak perlunya perjalanan dalam kegiatan jual beli atau pemasaran. Pemesanan. B. Harga terjangkau. C. Dapat membantu pemerintah dalam pemberian pelayanan publik. Kekurangan e-commerce yakni 1. Hanya mengandalkan teknologi dan informasi yang kuat. 2. Belum adanya UU yang mengatur tentang e-commerce. 3. Rawan akan penipuan. 4. Produk asli tidak sesuai dengan katalog. Sistem pendukung penerapan e-commerce. Yang pertama ada open source, yakni open source software atau OSS adalah perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka yang tersedia secara bebas untuk umum. Menurut definisi di atas, dapat disimpulkan open source merupakan istilah yang digunakan untuk software yang membebaskan source code untuk dilihat oleh orang lain dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja dari software tersebut. Yang kedua, OpenCart. OpenCart adalah salah satu aplikasi web yang berbasis CMS atau Content Management System.
khusus untuk penjualan secara online atau e-commerce. OpenCart merupakan aplikasi web store atau toko online yang berbasis PHP dan MySQL yang dapat dikelola dengan sistem CMS, di mana untuk penggunaannya bersifat open source dan gratis untuk siapa saja. Yang ketiga ada MySQL, adalah suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database relasional, yakni mendukung pemerintah untuk mendukung database, menciptakan tabel, menambah data, mengubah data, menghapus data, dan mengambil data yang berada dalam database. SQL juga menyediakan perintah untuk mengatur akses database sehingga keamanan data bisa terjamin. Artinya bisa diatur agar pemakai tertentu hanya bisa mengakses data tersebut. Yang keempat ada Hypertext Preprocessor atau PHP. PHP adalah bahasa pemrograman atau pengembangan web ditujukan untuk pembuatan aplikasi web. PHP memungkinkan pembuatan aplikasi web yang dinamis dalam arti dapat membuat halaman web yang dikendalikan oleh data. Dengan demikian, perubahan data akan membuat halaman web ikut berubah tanpa harus mengubah kode yang menyusun halaman web. Yang kelima ada XAMPP. XAMPP merupakan software web server yang digunakan dalam pengembangan website yang di dalamnya sudah tersedia database server MySQL dan dapat mendukung pemrograman PHP. XAMPP merupakan software gratis, dapat dijalankan dengan sistem Windows, Linux maupun Mac OS. Software XAMPP bisa didapatkan gratis sesuai dengan operating. Perbedaan e-commerce dan juga e-business. Ini materi terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini tentang e-commerce pada bisnis digital. Apa saja yang membedakan dari e-commerce dan juga e-business? Yang pertama, dalam transaksinya. Dalam transaksinya e-commerce ini melibatkan uang untuk perputarannya, sedangkan e-business tidak. Kemudian dari cakupannya, e-commerce ini lebih kecil daripada e-business. Karena e-commerce ini merupakan bagian dari e-business. Jadi e-business ini banyak banget jenisnya gitu ya. Atau contohnya. Lalu di e-commerce sendiri membutuhkan spesifikasi dan juga kemampuan analisa dari segi penjualan. Sedangkan e-business membutuhkan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek. Mulai dari pemasaran, produksi, dan lain-lain. Oke, hari ini pembahasan tentang e-commerce pada bisnis digital udah selesai. Setelah ini buat teman-teman semuanya bisa langsung menuju ke forum diskusi untuk diskusi bareng-bareng. Nanti bakalan didampingi sama Bu Nadia Rosmalita. Kami dari kelompok 11 apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan dari penjelasan kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.